Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah kita masih dapat berjumpa kembali untuk belajar bersama pada kesempatan yang baik ini. Sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan metode persediaan stok barang antara FIFO, LIFO, dan average, dan nanti saya akan berikan contoh mengenai pencatatan persediaan barang dagang dengan metode LIFO dan average, karena untuk yang FIFO kita sudah bahas pada video sebelumnya. Baik, kita lihat di sini penjelasan mengenai metode persediaan barang. Dalam akuntansi, persediaan barang bisa dihitung dalam beberapa metode, di mana metode ini bisa disesuaikan dengan jenis perusahaan dan juga kepentingan perusahaan. Beberapa metode perhitungan persediaan yang populer digunakan adalah metode FIFO atau first in first out, LIFO, last in first out, dan average atau metode rata-rata. Persediaan merupakan semua barang yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali atau dikonsumsi dalam operasional normal perusahaan. Terdapat dua sistem pencatatan akuntansi persediaan, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik atau PISIK. Penentuan kedua sistem pencatatan tersebut tergantung pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Pada saat melakukan pencatatan persediaan, Anda juga harus memperhatikan metode penentuan kos persediaan yang digunakan dalam praktiknya, karena banyak perusahaan yang membuat asumsi tentang mekanisme kos persediaan masuk ke dalam dan keluar perusahaan. Asumsi aliran kos persediaan tentunya harus sesuai dengan standar dan prinsip dasar akuntansi. Mari kita membahas mengenai FIFO. Untuk sekilas saja, FIFO seperti namanya first in first out, yang artinya masuk pertama, keluar pertama. Maka pada metode ini, unit persediaan yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan dijual pertama. Metode FIFO ini didasarkan pada asumsi bahwa aliran kos masuk persediaan harus dipertemukan dengan hasil penjualannya. Sebagai akibatnya, biaya per unit persediaan yang masuk terakhir dipakai sebagai dasar penentuan biaya barang yang masih dalam persediaan barang dagang akhir. Jadi pada metode FIFO ini, persediaan awal itulah yang digunakan untuk proses penjualan yang pertama kali. Sedangkan untuk persediaan selanjutnya akan digunakan untuk persediaan pada akhir periode. Sedangkan untuk LIFO artinya adalah yang masuk terakhir, keluar pertama, atau last in, first out. Metode ini mengasumsikan unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan di akhir. Artinya, unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Jadi biasanya persediaan akhir barang dagangan akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang pertama atau awal masuk. Lalu berikutnya adalah metode average atau rata-rata. Metode average yang disebut juga metode rata-rata membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan rata-rata. Metode average merupakan titik tengah atau perpaduan antara metode FIFO dan LIFO. Jadi kelebihan dan kekurangan metode ini berada di antara metode LIFO dan FIFO. Demikian penjelasan yang saya sampaikan untuk metode-metode persediaan barang dagangan. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam kasus untuk transaksi-transaksi pembelian dan penjualan untuk menghitung berapa jumlah persediaan barang dagang akhir dengan menggunakan metode LIFO dan average. Baik, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Di sini ada PT Suryo melakukan transaksi pembelian dan penjualan persediaan pada tahun 2018 dengan data sebagai berikut. Di sini ada tanggal 2 Januari sampai dengan tanggal 10 Desember yang akhir transaksi. Pada kolom ini kita lihat ada tanggal, bulan transaksi, keterangan, kuantitas per unit, dan harga. Jadi di sini ada persediaan awal, pembelian, penjualan, dan transaksi-transaksi ini memang terjadi dalam satu tahun periode. Kita lihat di sini diminta kita untuk menghitung persediaan akhir dengan menggunakan sistem perpetual
dengan metode FIFO, LIFO, dan average, lalu menghitung laba kotor dan harga penjualan. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam penyelesaian untuk contoh soal tersebut. Kita akan mengerjakan contoh soal tersebut dengan menggunakan metode LIFO. Kita lihat di sini, saya sudah buatkan tabelnya. Kita lihat transaksinya. Saya split dulu. Baik, kita perhatikan di sini. Untuk transaksi tanggal pertama adalah tanggal 2 Januari, kita memiliki persediaan awal sebesar 200 unit dengan harga Rp9.000. Kita masukkan di kartu persediaan dengan menggunakan metode LIFO. Tanggal tanggal 2 Januari, lalu persediaan ada di kolom ketiga, kita masukkan unitnya 200, lalu harganya 9.000 per unit. Nah, untuk total harga berarti unit dikali harga per unit diketemukan di sini 1.800.000. Dan kita lanjutkan untuk transaksi kedua terjadi di tanggal 10 Maret, ada pembelian 300 unit dengan harga Rp10.000. Kita masukkan ke dalam kartu persediaan dengan menggunakan metode LIFO. Tanggal 10 Maret ada pembelian 300 unit, harganya Rp10.000, kita pindahkan ke sini, kita totalkan, total harga sama dengan unit dikali harga per unit, ditemukan angka 3 juta. Nah, setelah adanya pembelian di tanggal 10, maka stok kita akan bertambah. Langkah selanjutnya adalah kita memindahkan jumlah persediaan yang ada di tanggal 2 Januari ke tanggal 10 Maret. Sini kita masukkan, ada 200 unit, harga per unit 9.000, total 1.800.000. Lalu kita masukkan juga pembelian yang terjadi di tanggal 10 Maret, ada 300 unit, kita pindahkan ke sini. Lalu harga per unitnya 10.000 dan harga total harganya adalah 3 juta rupiah. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa total persediaan barang dagang per tanggal 10 Maret adalah 500 unit. Dengan harga per unit ada yang 9.000 dan harga yang 10.000. Baik, kita masuk ke dalam transaksi berikutnya yaitu tanggal 5 April. Di sini ada penjualan 200 unit dengan harga jual 15.000. Karena kita akan menghitung membuat jurnal penjualan, maka kita harus menentukan berapa harga pokok penjualan dengan menggunakan metode LIFO. Kita masukkan di sini jumlah penjualannya adalah 200 unit, lalu kita pakai harga 10.000. Kenapa pakai harga 10.000? Karena kita lihat di sini, stok per tanggal 10 Maret ada 200 dan 300. Karena kita menggunakan metode LIFO atau last in first out, berarti barang yang terakhir keluar itu yang pertama kita gunakan. Makanya kita menggunakan persediaan yang 300 unit dengan harga per unit 10.000. Penjualan 200, ya, kita masukkan dengan harga yang 10.000, maka ketemu hasilnya 2 juta. Lalu kita harus hitung lagi berapa total persediaan akhir dengan metode LIFO ini per tanggal 5 April. Nah, per tanggal 5 April karena tadi kita gunakan 300 ini untuk dijual 200, berarti stoknya tinggal 100. Nah, untuk yang 200 unit dengan harga 9.000 ini belum terpakai. Ini berarti kita pindahkan ke tanggal 5. 200, 9.000, total 1,8. Sedangkan yang ini sudah digunakan 200, maka sisa 100 dengan harga 10.000, jadi totalnya 1 juta. Nah, berarti di sini kita bisa ketahui di tanggal 5 April kita punya stok persediaan itu ada 300. Lalu untuk transaksi berikutnya ada lagi penjualan di tanggal 7 Mei. Ada penjualan 100 unit. Nah, kita lihat di tanggal 7 Mei ada penjualan sebanyak 100 unit. Sebelum kita melakukan menghitung harga pokok penjualan, kita lihat dulu stoknya. Di tanggal 5 April ada 200 dengan harga 9.000 dan 100 unit dengan harga 10.000. Kita ingat, kita sekarang menggunakan metode LIFO atau last in first out. Berarti harga yang kita gunakan adalah harga yang terakhir, bukan harga yang pertama. Jadi harga yang terakhir. Di sini unitnya mencukupi tidak? Ternyata mencukupi 100 unit yang dijual, ada stok 100 untuk harga 10.000. Ini yang kita gunakan.
untuk penjualan di tanggal 7. Kita masukkan 100 unit dengan harga per unitnya 10.000, diketemui nilai 1 juta rupiah. Maka stok terakhir di tanggal 7 Mei adalah ini. Ini yang belum terpakai, kita pindahkan ke sini, ada 209.000 per unit, totalnya 1.800.000. Lalu untuk transaksi berikutnya, ada transaksi di tanggal 21 September, ada pembelian 400 unit dengan harga pembelian 11.000. Kita masukkan di kolom pembelian 400 unit, harga per unit 11.000, totalnya 4.400.000. Nah, karena sini belum dipakai untuk penjualan, jadi kita pindahkan lagi ke tanggal 21. Lalu kita pindahkan lagi untuk pembelian tanggal 21 di bawahnya. Jadi kita ketahui di sini total persediaan ada 600 unit dengan harga masing-masing, yang 200 itu Rp9.000 dan 400 Rp11.000. Selanjutnya kita lihat transaksi di tanggal 18 November, kembali ada pembelian sebesar 100 unit dengan harga 12.000. Ini otomatis akan menambah stok persediaan. Kita masukkan di kolom pembelian sebanyak 100 unit dengan harga per unit 12.000, total 1.200.000. Nah, ini nanti akan kita pindahkan ke laporan persediaan. Tadi di sini per tanggal 21 ada dua stok, dua macam harga, 9.000 dan 11.000. Ini kita pindahkan ke bawah. Ya, ini kita pindahkan ke sini. Lalu ini kita pindahkan ke sini. Nah, untuk yang 100 ini dari mana? Ini dari sini, pembelian dengan harga 12.000. Jadi per tanggal 18 kita punya tiga stok barang dengan harga yang berbeda. Ada yang 9.000, 11.000 dan 12.000. Berikutnya kita akan masuk ke tanggal 20 November. Ada penjualan sebesar 200 unit. Karena kita menggunakan metode LIFO atau last in first out, berarti yang kita gunakan untuk penjualan adalah stok terakhir yang ada. Kita lihat stok terakhir yang ada hanya ada 100 unit dengan harga per unit 12.000. Otomatis ini yang kita gunakan. Berarti kita pindahkan ke dalam harga pokok, kolom harga pokok 100 unit dengan harga per unit 12.000. Lalu berarti masih kurang karena ada jualnya 200. Kita menggunakan yang atasnya, yang 400 unit dengan harga 11.000. Kita di sini pindahkan 100 unit karena total penjualan hanya 200. Tapi harganya pakai yang ini, 11.000. Maka setelah adanya penjualan di tanggal 20 November, maka stok akhirnya hanya tinggal 200 unit dengan harga 9.000 dan sisanya 300 dengan harga 11. 300 itu diperoleh dari 400 dikurangi 100. Transaksi selanjutnya adalah transaksi yang terjadi di tanggal 10 Desember, yaitu ada penjualan sebesar 200 unit dengan harga jual 18.000. Nah, kita lihat di sini jualnya adalah 200 unit. Kita lihat stok terakhir kita ada 200 unit dan 300 unit. Kita menggunakan yang terakhir, persediaan yang terakhir ini, berarti kita pakai hanya 200 unit. 200 unit kita masukkan, harga pokoknya kita masukkan di sini, maka ketemu harga pokok penjualannya adalah 2.200.000. Lalu stok akhirnya per tanggal 10 Desember adalah, berarti ini belum pernah terpakai sama sekali, dan ini sudah terpakai 200. Berarti 200 kita pindahkan ke sini, dan 100-nya kita pindahkan ke sini. 100 itu diperoleh dari 300 dikurangi 200.000. Jadi setelah semua selesai, kita jumlahkan di bawah, total pembelian adalah 800 unit dengan harga pembelian sebesar 8.600.000, sedangkan untuk total penjualan adalah 700 unit dengan harga pokok penjualan 7.500.000. Sedangkan persediaan yang ada itu nilainya adalah 300 unit dengan nilai persediaan senilainya adalah 2.900.000. Nah, ini jika kita pindahkan ke dalam jurnal untuk mencari harga pokok penjualan, maka adalah sebagai berikut. Kita lihat harga pokok penjualan yang terjadi untuk transaksi di atas. Cara menghitung harga pokok adalah dengan persediaan awal 1.800.000 ini diperoleh dari sini, seperti yang awal tanggal 2 Januari tadi.
Lalu berikutnya ada pembelian 8.600.000 dari sini, dan barang tersedia untuk dijual adalah akumulasi dari persediaan awal ditambah pembelian. Nah, untuk menghitung harga pokok, rumusnya adalah barang tersedia dijual dikurangi dengan persediaan akhir. Persediaan akhir kita masukkan nilainya 2.900.000. Maka ketemu harga pokok penjualan adalah 7.500.000. Berikutnya kita akan menghitung laba kotor. Laba kotor itu diperoleh dari penjualan dikurangi harga pokok. Penjualan di sini saya tuliskan 11.500.000. Nilainya dari mana? Nilainya adalah dari sini, dari contoh soal. Sini kita transaksi yang terkait dan penjualan kita pilih. Saya berikan warna merah di sini. Ada 4 transaksi, kuantitas 200, harga jual per unitnya adalah 15.000. Maka jika dikali nilainya 3 juta. Jadi kalau kita totalkan malah nilai totalnya adalah 11.500.000. Jadi kita masukkan di sini 11.500.000 dengan harga pokok penjualan sebesar 7.500.000. Jika kita kurang penjualan dikurangi harga pokok, maka ketemu laba kotor. Baik, selanjutnya kita akan mencoba menghitung persediaan barang dagang dengan menggunakan metode average. Dengan menggunakan contoh soal yang tadi, kita akan mencoba memasukkan dalam perhitungan dengan menggunakan metode average. Nah, di tanggal 2 Januari sama seperti metode-metode sebelumnya, LIFO dan FIFO, langsung kita pindahkan ke dalam tabel persediaan. Ya, ini harganya 200 dengan harga unitnya 200 dengan harga 9.000. Nah, bedanya adalah saat kita melakukan transaksi pembelian maupun penjualan. Nah, kita lihat di sini di tanggal 10 Maret ada pembelian sebesar 300 unit ya, dengan harga sebesar Rp10.000. Ini di tanggal 10 Maret ada pembelian, otomatis akan menambah jumlah persediaan. Kita pindahkan jumlah persediaannya ke dalam kolom persediaan. Nah, supaya untuk mengetahui nilai total akhir dari persediaan dengan menggunakan metode average, maka jumlah unit dari persediaan yang ada kita tambahkan 200 ditambah 300, kita masukkan 500. Ada 500 unit. Lalu untuk harga per unitnya itu kita bisa peroleh dengan cara menjumlahkan. Di sini saya sudah berikan sampelnya. Ya, ini untuk menghitung unit. Di sini unit. Lalu di sini untuk menghitung harga. Nah, ini adalah harga pokoknya. Nah, caranya adalah total unit 500, 200 ditambah 300. Kita masukkan 500, lalu harga kita masukkan 200 dikali 9.000, 1.800.000, dan 300 dikali 10.000 adalah 3 juta. Kita masukkan di sini, kita totalkan nilainya adalah 4.800.000. Ya, 4.800.000. Nah, berikutnya kita masukkan nilai harga pokok persediaan. Harga pokok penjualan penjualannya adalah sebesar 9.600.000. 9.600.000 ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari total harga dibagi dengan unit yang ada, ketemu 9.600.000. Oke. Lalu berikutnya kita lihat ada transaksi penjualan di tanggal 4 April sebesar 200 unit. Karena stoknya masih ada 500, langsung kita masukkan nilai 200 di kolom harga pokok. Kita gunakan harga yang ini 9.600.000, maka diperoleh total harga 1.920. Lalu sisa persediaan otomatis dikurangi 500 dikurangi 200, 300. Nah, kita masih menggunakan harga pokok yang sama. Untuk transaksi selanjutnya di tanggal 7 Mei ada penjualan lagi 100 unit. Nah, ini sama dengan tanggal 5 kita menggunakan stok untuk yang terakhir masih ada di gudang, yaitu 300 unit. Harganya 9.600. Kita masukkan di sini total unit terjual 100, lalu harga per unitnya 9.600. Dengan demikian persediaan akan berkurang, 300 dikurangi 100, sisa 200. Nah, ini perlu diperhatikan jika ada pembelian kembali. Di tanggal 21 ada pembelian barang sebesar 400 unit. Kita masukkan di kolom pembelian 400 unit dengan harga pembelian per unitnya adalah 11.000, maka total 4.400.
otomatis ini akan menambah jumlah persediaan barang di gudang. Nah, 200 yang stok per tanggal 7 Mei, kita tambah 400 pembelian tanggal 21, maka totalnya adalah 600. Ini adalah simulasinya, perhitungannya. Lalu total harga untuk persediaan di tanggal 7 Mei adalah 1920. Nah, untuk yang pembelian di tanggal 21 adalah 4.400. Kita total adalah angkanya 6.320.000. Kita masukkan di sini. Lalu untuk menghitung harga pokoknya, berapa harga pokoknya? Harga pokok diperoleh dari total harga dibagi unit. Di sini ketemu angka 10.533. Kita masukkan di sini, ya, kita masukkan di sini, maka nilai akhirnya adalah 6319. Ini ada terjadi pembulatan di sini. Lalu berikutnya ada lagi di tanggal 18 terjadi pembelian sebesar 100 unit. Ini sama transaksinya dengan tanggal 21, kita masukkan di kolom pembelian 100 unit, otomatis akan menambah stok persediaan barang di gudang. Tadi 600 ditambah 100 jadi 700. Nah, untuk total harga pokoknya sama seperti sebelumnya, kita tambahkan total persediaan akhir ditambah total harga pembelian dibagi dengan unit yang tersedia. Totalnya adalah ketemu sekian. Baik, sampai di situ sudah ketemu nilai persediaan akhirnya. Lalu berikutnya kita ada transaksi penjualan di tanggal 20 November sebesar 200 unit. Otomatis menggunakan stok persediaan akhir yang ada di tanggal 18 November itu sebesar 700 unit dengan harga pokok adalah 10.733. Dengan demikian persediaan akhir akan berkurang, 700 dikurang 200, dapat 500. Nah, berikutnya juga di tanggal 10 Desember ada penjualan lagi 200 unit. Karena stoknya masih cukup, kita ambil dari sini dengan harga yang sama 10.733, maka stok akhir adalah 500 dikurangi 200. Maka ketemu stok akhir adalah 300 unit dengan harga pokok 10.743 per unit dengan total nilai persediaan adalah 3.222.900. Jadi perbedaan antara ketiga metode yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kalau FIFO kita menggunakan metode FIFO, maka barang yang digunakan adalah barang yang pertama kali masuk. Sedangkan menggunakan metode LIFO adalah barang yang terakhir masuk, itu yang digunakan pertama kali untuk dijual. Sedangkan untuk metode average, kita tahu rata-rata, kita menggabungkan antara stok yang lama dengan stok yang baru kita bagi dengan nilai persediaan yang ada. Nah, nilai itu yang akan digunakan sebagai harga pokok penjualan. Saya rasa penjelasannya cukup sekian. Harus sering-sering dilatih untuk kemampuan membaca dan memahami metode-metode yang ada. Pada prinsipnya, semua metode ini digunakan untuk mempermudah kita dalam menyusun laporan keuangan, karena untuk menentukan harga pokok itu kita harus menggunakan kartu persediaan dengan metode-metode yang sudah saya sampaikan tadi. Baik, demikian pertemuan kita pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.